Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, para penonton yang saya hormati di siang hari ini, di sore hari ini kami ingin melanjutkan apa yang sudah saya bacakan di siang hari tadi. Itu hadis yang ketiga dari hadis Sahih Bukhari, yang mana kita masih melanjutkan tentang adanya peristiwa terjadinya peristiwa yang dialami oleh Raja Heraklius beserta para pengikutnya mengenai surat ajakan masuk Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir dari kisah tentang perjalanan Heraklius ini akan kami sampaikan di dalam pembacaan lanjutan dari bacaan saya yang sudah berlalu. Maka insyaallah ini akan kami lanjutkan agar supaya kita semua bisa memahami cerita tentang perjalanan Heraklius mengenai ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam kepada beliau. Namun apa yang terjadi, mari kita lanjutkan kisah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu buat kita mengenai sejarah dari turunnya wahyu, khususnya dalam fokus apa yang saya bacakan nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kataba, nuli kirim surat sapa Heraklu, Raja Heraklu, ila sahibin maring konco, maring sahib, lahu kang kaduwe Heraklu, birumiyatin kang ana ing negeri Rum. Wa kana lan ana sapa sahib iku nadhiruhu tundene Heraklu, bandingane Heraklu fil ilmi, dalam ilmu. Wasarolan melaku sapa Heraklu, Raja Heraklu, ila Himsa maring negeri Himsa. Falam yarmi mongko durung tumeka sapa Heraklu Himsa ing negeri Himsa, hatta atahu hingga teka ing Heraklu apa kitabun surat min sahibi saking koncone Heraklu, yuwafiku hali nyocoki sapa sahibihi ra'ya Herakla ing pendapate Raja Herakla ala khurujin nabiyyi ing atase bakal metune Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu lastuni nabi iku nabiyun, dadi nabi. Maksudnya adalah summa kataba Heraklu ila sahibin lahu birumiyatin. Lalu kemudian Raja Heraklius mengirimkan surat ke temannya birumiyata yang ada di negeri Rum. Wa kana nadhirahu, dan temannya Raja Heraklius ini
nadhirahu fil ilmi. Keilmuannya sebanding dengan Raja Heraklius itu sendiri. Jadi keilmuannya, keseluruhan dari ilmu yang ada pada temannya ini membandingi, sejajar dengan keilmuannya Raja Heraklius. Nadhirah, tunde, itu sebanding dari keilmuan yang dimiliki oleh Raja Heraklius itu sendiri. Wasara Heraklu ila Himso. Dan lalu kemudian setelah Heraklius memberikan surat kepada temannya yang ada di Rum, yang masih berada di Rum, di kerajaannya sana, dan Raja Heraklius sendiri merencanakan mau pergi ke negeri Himso. Jadi Heraklius sendiri sudah keluar dari istana yang ada di Rum, mau keluar ke negeri Himso. Lalu Raja Heraklius sendiri meninggalkan sebuah surat, selampiran surat yang dihususkan kepada temannya yang masih ada di kerajaannya, yang masih ada di Romawi. Falam yarmi Himso. Sebelum Raja Heraklius ini nyampe ke tujuan, yaitu mau menuju ke negeri Himso. Sebelum nyampe ke tujuan, ke Himso, hatta atahu kitabun min sahibihi. Lalu kemudian temannya yang masih menetap di Romawi ini memberikan surat balasan kepada Raja Heraklius. Jadi pada awalnya Raja Heraklius karena keluar dari Romawi ke Himso menitipkan sebuah surat kepada temannya, lalu temannya ini memberikan surat ke Raja Heraklius. Sementara Heraklius ini dalam perjalanan ke Himso. Namun sebelum nyampe ke Himso, surat yang datangnya dari temannya yang masih ada di Romawi ini nyampe di tangan Raja Heraklius. Yang isi dari surat yang diberikan oleh temannya yang ada di Romawi kepada Raja Heraklius, yuwafiqu ra'ya Hirqal ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti dari surat itu mengatakan bahwa dia sepakat dengan apa yang diyakini oleh Raja Heraklius tentang mengenai akan datangnya seorang nabi. Jadi intinya temannya yang masih ada di Romawi itu sepakat dengan pendapat Raja Heraklius apa yang akan terjadi, yaitu akan keluarnya seorang nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyyun. Dan nabi yang akan keluar itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua pembesar ini Heraklius beserta temannya ini sama-sama punya satu pendapat, satu keyakinan bahwa akan datangnya seorang nabi, dan itu seorang nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzina moko njaluk idin sapa Heraklius, Raja Heraklius li uzama irrum, maring pira-pira pembesare utawa penggedene negara Rum, bangsa Rum, bidas karotin ing dalam pindahan, bidas karotin ing dalam ruangan. Lahu kang kaduwe Heraklius bihimso kang ana ing Himso. Ketika Raja Heraklius nyampe di tempat tujuan yaitu Himso,
Lalu di tempat penyinggahan, tempat pindah dari Rum ke Himso, lalu nyampe ke Himso, lalu di sebuah ruangan, di sebuah tempat dari Raja Heraklius. Maka ketika sudah nyampe Raja Heraklius ke tempat tujuan yaitu Himso, dan ketika berada di ruangan apa yang sudah disediakan satu ruangan oleh penguasa Himso, suma amarahu nuli perintah sapa Heraklius bi abwabiha kelawan pira-pira pintune daskaroh ruangan. Bahwa lekot maka ditutup apa abwab, suma ittala'a nuli ketinggalan ngaton sapa Heraklius, faqala maka dawuh sapa Heraklius. Maka ketika Raja Heraklius nyampe ke tujuan Himso dan berada di tempat singgasananya di Himso, istilah kita katakan pergi ke negeri dalam kekuasaan Romawi. Jadi Himso adalah sebuah negeri bagian dari kerajaan atau negeri bagian dari negeri Romawi. Setelah nyampe berada di sana di Himso dan berada di singgasananya di Himso, lalu Raja Heraklius memerintahkan kepada yang ada di ruangan itu, dan di situ banyak sekali pembesar-pembesar yang ada di Himso, dengan kedatangannya seorang raja besar dari bangsa sentral, dari pusat ibu kota lah, dari negeri di bawah kekuasaan Romawi, termasuk negara bagian kekuasaan di bawah kekuasaan Romawi adalah negeri Himso. Ketika berada di ruangan dalam singgasananya di Himso, kemudian Raja Heraklius memerintahkan untuk menutup pintu-pintu yang ada di ruangannya. Setelah pintu itu tertutup, semua pintu-pintu yang ada di ruangan itu semuanya ditutup, diperintahkan untuk ditutup semuanya pintu-pintu yang ada di ruangan itu oleh Raja Heraklius. Suma ittola'ah faqal, setelah ditutupnya pintu-pintu yang ada di ruangan singgasananya Raja Heraklius di negara bagian dari Raja Romawi yaitu Himso, kemudian suma ittola'ah nuli, kemudian keluarlah Raja Himso ke ruangan tersebut. Setelah berada di ruangan, di situ banyak sekali para pembesar-pembesar Himso, para prajurit, pengikut-pengikut dan lain sebagainya, banyak di satu ruangan itu. Kemudian keluarlah Raja Himso dari kamarnya ke ruangan di mana tempat berkumpulnya orang-orang atau pembesar-pembesar, prajurit dan lain sebagainya, pelayan juga macam, ke satu ruangan. Faqala, kemudian Raja Heraklius berkata, ya ma'syarur Rum, hai bangsa Rum. Wahai bangsa Rum, disebutkan oleh Heraklius wahai bangsa Rum karena negeri Himso adalah sebuah negeri, termasuk negeri di bawah kekuasaan Rum. Maka termasuk Himso, termasuk kerajaan atau rakyat bangsa Rum. Ya ma'syarur Rum, hai bangsa Rum, halakum apa toh iku kadue sira kabeh. Halakum apa toh kadue sira kabeh. Fil falahi dalam keuntungan, warusdi lan kepinteran. Wa asbuta lan nyinto tetep apa mulkukum kerajaan ira kabeh.
Fatubayyau moko janji sira kabeh, bai'at sira kabeh, hadzan nabiyya ing iki nabi. Fahasu mongko melayu sapa nas, sapa wong akeh, haisata humuril wahsi, ing kaya melayune pira-pira himar kang kesit, ilal abwabi maring pira-pira lawang. Pawajatu mongko nemu sapa kaum, sapa nas, qad gulikot, teman-teman wis ditutup apa abwab, qad gulikot, teman-teman wis ditutup apa abwab. Maka ketika telah kumpul orang-orang yang ada di ruangan dan sudah ditutup pintu-pintu yang ada di ruangan itu, lalu keluarlah Raja Heraklius dari kamarnya. Kemudian Raja Heraklius memberikan satu pengumuman kepada mereka yang ada di satu ruangan itu, wahai bangsa Romawi, apakah kamu menginginkan kemenangan? Halakum fil falah, apakah kamu menginginkan tetap di dalam kemenangan, warusdi, dan kemajuan? Apakah kamu menginginkan tetap di dalam kemenangan dan kemajuan? Pertanyaannya Raja Heraklius kepada semua orang yang ada di ruangan itu. Wasbuta mulkukum, dan melanjutkan, dan kalian semua tetap berada di kerajaan kamu, yaitu kerajaan bangsa Romawi. Artinya kerajaan Romawi tidak akan pindah ke dalam kekuasaan Islam. Maksudnya demikian. Apakah kamu menginginkan kemenangan, kemajuan, dan kerajaan kamu tidak hilang? Fatubayyau hadzan nabiyya. Maka caranya adalah, yang harus kamu lakukan, kata Raja Heraklius, berjanjilah dengan nabi ini, berjanjilah kepada nabi ini, nabi yang akan keluar, itu Nabi Muhammad SAW, yang sudah diakui oleh Raja Heraklius sendiri bahwa akan datang nabi, dan nabi itu adalah benar-benar nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, setelah mengetahui karakter, sifat-sifat, dan lain sebagainya. Maka caranya, kalau kamu menginginkan tetap dalam kemenangan dan kemajuan, serta tetap di dalam kerajaan Romawi, tetap mengabdi ke negara Romawi, berjuang demi Romawi, maka berjanjilah ke nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berjanjilah bahwa nabi ini adalah benar-benar nabi yang akan muncul, akan keluar, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar nabi yang diutus oleh Allah SAW. Fahasu, maka setelah mendengar pengumuman dari Raja Heraklius, lalu mereka kocar-kacir, lari, yang ada di kamar itu semuanya lari. Haisata humuril wasi, seperti larinya kuda yang cepat. Jadi lari seakan-akan larinya lari ketakutan. Semuanya menuju ke pintu. Ilal abwab, lari seperti larinya kuda, lari kesit seperti larinya kuda, semuanya lari menuju ke arah pintu. Pawajaduha qad ghuliqat, maka mereka menemukan pintu yang dituju untuk mengeluarkan diri dari ruangan itu, ternyata pintu-pintunya, semua pintu sudah ditutup atas perintah Raja Heraklius itu sendiri. Falamma ra'ah, maka nalikane weruh, nalikane ningali
sapa Hiroklu raja Hiroklu nafratahum ing melayune kaum, melayune nas, melayune wong-wong kang ana ing jero ruangan, wa aisalan mutung putus asa sapa Hiroklu minal imani sanging iman. Maka setelah Heraklius menyaksikan dengan matanya sendiri pemandangan orang-orang yang ada di ruangan itu, sama lari semuanya menuju ke pintu untuk hendak keluar dari ruangan itu. Namun yang ditemukan adalah semua pintu sudah tertutup rapat. Ketika Heraklius menyaksikan keadaan semacam itu, keadaan yang sangat membingungkan, sangat mengherankan, lari seperti larinya kuda yang cepat sekali. Wa isa minal imani, dan Raja Heraklius sendiri merasa ketakutan dengan keimanan mereka, dengan keimanan apa yang diyakini oleh para pengikut-pengikut Raja Heraklius sendiri. Raja Heraklius sendiri sudah berputus asa dengan keimanan mereka. Apakah mereka benar-benar mengikuti ajakan Rasulullah, ajakan Nabi masuk Islam, atau tetap di dalam agama mereka semula, itu agama Nasrani sebagai bagian dari kekuasaan Raja Heraklius sebagai penguasa Raja Romawi. Maka berputus asa antara ikut ke agama Rasulullah atau tetap di dalam negeri Romawi sebagai bangsa Romawi yang tidak mau mengikuti dan tidak mau mengakui dengan Islam seperti yang diajak oleh Rasulullah SAW kepada mereka untuk semuanya masuk Islam, termasuk Raja Heraklius itu sendiri. Qala maka dawuh sapa Heraklu, rudu melekno sira kabeh hum ing kaum ing nas Allah yang ngati singsun. Waqala lan ngendika sapa Heraklu, ini stuningsun iku kultu ngucap sapa ingsun. Makalah ti ing pira-pira pengucap ingsun anipan hali mau aktabiru awi werta sapa ingsun, nyoba sapa ingsun biha kelawan makolati siddatakum ing banget ira kabeh ala dinikum ing atase agama nira kabeh. Pakat ra itu moko teman-teman ningali sapa ingsun. Pas jatuh moko sujud sapa kaum, sapa nas sapa wong akeh lahu maring Heraklu. Waradulan ridho sapa kaum anu saking Heraklu. Fakana moko ana apa zalika mengkono-mengkono cerita iku akhira sya'ni Herakla, akhire kelakuane Raja Heraklu. Setelah Raja Heraklu menyaksikan betapa caut marutnya, semuanya lari menuju ke pintu dari semua yang ada di ruangan itu, dan itu disaksikan oleh Raja Heraklius sendiri. Maka kemudian Raja Heraklius sendiri memerintahkan kepada para utusannya, ruddu alayya, kembalikan mereka kepada saya. Kembalikan mereka kepada saya, artinya kumpulkanlah mereka dalam posisi mereka masing-masing. Jadi artinya suruh kumpul kembali, suruh berada menempati posisi yang semula. Setelah mereka sudah diam, sudah kumpul di tempat semula, lalu Heraklius mengatakan, qala, Heraklius berkata, setelah semuanya sudah duduk semua di tempat duduk mereka masing-masing. Inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Saya mengatakan perkataan tadi, saya hanya mencoba
keteguhan dari agama kalian. Hanya mencoba di mana keteguhan agama kalian. Maka itu aku saksikan sendiri. Jadi Raja Heraklius menyaksikan bahwa mereka disuruh baiat kepada Nabi, maka mereka ketakutan, lari, ingin meninggalkan ruangan itu, mau keluar. Akan tetapi pintunya sudah tertutup. Jadi perkataan yang disampaikan Raja Heraklius kepada seluruh orang yang ada di ruangan itu hanya mencoba sampai di mana keteguhan agama yang dianut oleh mereka, itu agama Nasrani. Tapi ternyata yang disaksikan oleh Heraklius, mereka tetap dalam agama semula, yaitu agama Nasrani, agamanya Raja Heraklius dan semua bangsa-bangsa di bawah kekuasaan Raja Romawi. Setelah itu, setelah mendengarkan maksud yang sebenarnya dari apa yang dikatakan Raja Heraklius kepada mereka, bahwa itu hanya mencoba menguji dari kekuatan kesungguhan agama mereka, yaitu agama Nasrani, dan itu sudah disaksikan sendiri, maka semuanya orang-orang yang ada di ruangan itu sujud kepada Raja Heraklius, bersujud kepada Heraklius, waradu anhu, dan mereka suka, rela, ridho kepada Raja Heraklius. Itu artinya sebenarnya Raja Heraklius itu membenarkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, karena melihat ciri-ciri Rasulullah SAW semua yang telah disebutkan oleh Abu Sufyan, dan Raja Heraklius membenarkan kebenaran Nabi sesuai sifat-sifat Nabi. Akan tetapi Raja Heraklius sendiri masih berat untuk menerima Islam, karena Raja Heraklius sendiri masih ingin berkuasa, menjadi penguasa di dalam kerajaan Romawi. Jadi intinya, walaupun Raja Heraklius ini membenarkan Nabi karena melihat sifat-sifat Nabi dan sudah meyakini bahwa Nabi itu Nabi dari Allah, utusan Allah, Nabi yang benar, akan tapi karena gengsinya Raja Heraklius, karena tetap menginginkannya sebagai penguasa di Romawi, maka Raja Heraklius sendiri tidak mau untuk membacakan 2 kalimat syahadat, tidak mau memeluk agama Islam. Akan tetapi Raja Heraklius sendiri membenarkan, menghargai, dan mengakui, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, dan agama yang diajarkan oleh Rasulullah untuk Heraklius untuk menjadi orang Islam itu tidak diterima oleh Raja Heraklius sendiri, karena dia masih menginginkan sebuah kejayaan pada dirinya, sebuah penguasa di dalam Raja Romawi. Jadi intinya Raja Romawi, Raja Heraklius membenarkan kenabian Nabi, namun tidak mau kepada ajakan Nabi Muhammad, kepada ajakan Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Dia tetap kepada agamanya semula, yaitu agama Nasrani. Tapi beliau menghargai Nabi, menghormati Nabi, meyakini kebenaran Nabi, meyakini kebenaran Islam. Namun dia belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, sehingga tidak membaca 2 kalimat syahadat untuk mengikuti masuk ke dalam agama Islam. Fakana dzalika akhir sya'ni Heraklius. Maka inilah kisah cerita berakhirnya kekuasaan, kejayaan dari Raja Heraklius. Ya, setelah kejadian ini, lalu Rasulullah SAW setelah mendengar utusan yang diutus oleh Rasulullah, yang dikepalai oleh Abu Sufyan, bahwa Raja Heraklius membenarkan Nabi, membenarkan agama Nabi, sebenarnya mau menerima Islam, tapi karena gengsinya
menginginkan kemuliaan, kejayaan, kehormatan di tengah-tengah orang Romawi itu sendiri, maka akhirnya dia tetap tidak mau memeluk agama Islam. Setelah itu hancurlah agama Romawi karena diserang oleh laskar-laskar, oleh tentara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun silih berganti, menang kalah, raja Muslim kalah, kemudian lalu Romawi kalah hingga saat sekarang ini. Itulah yang perlu saya sampaikan di dalam kisah perjalanan Raja Heraklius di dalam menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Islam. Itulah para hadirin, para pemirsa yang saya hormati. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang jelas, salah di dalam melafalkan atau dalam pembacaannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.